Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Koresta dengan nomor NPM 23170510002 kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya membuat soal berikut. Sebelumnya saya telah membaca beberapa materi dari berbagai macam, contohnya dari PPT ini, kemudian PPT ini juga, dan artikel ini, dan juga PPT yang ini. Nah, dari materi tersebut, saya kepikiran untuk membuat sebuah soal dengan contoh studi kasus yang relevan dengan metode inferensi ini. Jadi, pada soal ini, saya membuat studi kasus dengan beberapa aturan if-then. Yang pertama itu, jika pasien demam tinggi dan batuk kering, maka itu kemungkinannya influenza. Kemudian poin kedua, jika pasien kehilangan indera penciuman, maka kemungkinan COVID-19. Dan yang ketiga, jika pasien influenza dan kelelahan berat, maka pasien perlu istirahat total. Nah, itu adalah beberapa aturan if-then yang telah ada. Itu adalah fakta-faktanya. Nah, dari soal ini, saya membuat jika seorang pasien itu datang dengan gejala demam tinggi dan batuk kering, itu yang berarti bahwa fakta si pasien ini memiliki gejala demam tinggi dan batuk kering, maka dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut itu akan memiliki penyakit kemungkinan sebuah influenza. Nah, dari situ kita udah tahu nih metode inferensi apa yang digunakan di sistem PACAR pada kasus ini. Nah, bagi yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan dari metode inferensi ini. Yang pertama itu ada forward chaining, kedua ada abduction, ketiga ada backward chaining, dan keempat ada generate and test. Nah, dari metode inferensi ini, saya juga telah membaca dari beberapa materi ini. Dan dari materi ini, saya meminta untuk AI membantu saya menjelaskan kembali dengan penjelasan yang lebih mudah dari metode inferensi tersebut. Yang pertama itu tadi terdapat forward chaining dan backward chaining. Jadi, keduanya itu memiliki cara penalaran yang sama, yaitu dengan berbasis aturan if-then. Tetapi mereka ini berbeda. Kalau forward chaining itu dia dimulai dari sebuah fakta, kemudian dia akan mencari kesimpulannya. Kemudian untuk backward chaining itu dimulai dari tujuan atau sebuah hipotesis, kemudian dia akan mengecek apakah fakta itu benar atau tidak. Nah, kemudian untuk cara kerja dari forward chaining itu dia dimulai dari fakta, lalu sistem ini dia akan mencek aturan yang cocok sesuai dengan fakta tersebut. Nah, kalau jika sudah cocok, dia akan terus maju sampai ketemu dengan kesimpulannya. Sedangkan kalau untuk backward chaining, dia dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis, lalu sistem itu akan balik ke sebuah fakta untuk memastikan apakah tujuan itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu tadi terdapat abduction. Nah, yang abduction ini dari definisinya itu adalah penalaran abduktif. Itu mencari penjelasan paling mungkin dari suatu fakta atau gejala. Atau yang lebih gampangnya, abduction ini itu sistem melihat kondisi lalu menebak kemungkinan penyebabnya. Contohnya misalnya kamu melihat jalanan basah. Nah, kemungkinan besar itu telah terjadi hujan. Nah, seperti itu. Jadi dia itu melihat kondisi lalu menebak kemungkinan dari penyebabnya itu. Kemudian yang terakhir tadi itu terdapat generate and test, di mana generate and test itu adalah metode yang bekerja dengan cara menghasilkan atau menggenerate kemungkinan solusi lalu menguji tes apakah solusi itu valid. Yang artinya sistem ini dia mencoba banyaknya solusi dari hasil generate itu, lalu dia mengujinya satu persatu. Nah, untuk prosesnya itu seperti ini. Sistem itu akan menghasilkan kandidat solusi atau hasil dari generate. Kemudian setiap solusi itu dia diuji
apakah dia memenuhi syarat atau aturan. Jika tidak, sistem menghasilkan solusi lain sampai ketemu yang cocok. Sedangkan dari studi kasus yang saya buat, di sini sudah terdapat aturan fakta yang berarti di sini antara forward chaining ataupun backward chaining. Dari kedua itu aja untuk opsi jawabannya. Karena abduction dan generate itu dia tidak menggunakan aturan if then. Kemudian untuk dari soal ini kita dapat ketahui bahwa ini metodenya termasuk di metode forward chaining. Kenapa? Karena di sini terdapat aturannya, dan jadi karena di sini kita sudah tahu fakta dari pasien ini apa, jadi kita udah langsung dapat mengetahui kesimpulannya bahwa pasien ini mengalami penyakit influenza. Nah, dari situ metode inferensi yang digunakan itu sudah ketebak, yaitu forward chaining dan bukan backward chaining. Kita coba untuk mengirim. Nah, ini benar, dia metodenya adalah forward chaining. Baiklah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.